aja biar nanti bisa di cover lah kalau biaya ini ya BPJS kita menunda 3 tahun misalnya gitu kan. Nauzubillah ini suaminya tidak konsen dengan istrinya terus, akhirnya apa? Eksiden, kecelakaan, ditabrak kereta api. Kenapa? Dia tidak lihat ada palang kereta api yang sudah apa ini turun ditabrak. Dia peluk istrinya, izin keluar jam 7, jam 8 mati ditabrak kereta api, jam 9 telepon bunyi di rumah. Maaf ibu, dari Polres Jakarta Utara ada berita tidak enak, ibu ke rumah sakit Kojaya karena istri suaminya kecelakaan. Jam 10 sampai di rumah sakit Kojaya. Bayangin, suami yang tadi pagi masih hidup, tahu-tahu dalam tempo 3 jam sudah kaku itu, meninggal. Tentu kontraksi kan? Ya kan, belum waktunya ada kontraksi bos. Mulas jam 11 melahirkan, ditolong sama dokter spesialis kandungan, masih muda, ganteng, kaya, anak tunggal. Yang penting ya, kalau mertua sudah di ICU juga. Ini bahaya. Ini kalau kayak gitu. Jadi ngomong, enggak sorry. Kita yang sama perempuan tadi. Ibu, saya dengan kata dokter yang ganteng ini, ya, ini istrinya baru melahirkan. Ibu, saya turut simpati mendengar cerita ibu, tapi ibu harus tahu, laki-laki di dunia ini bukan cuma suami ibu. Saya juga laki-laki. Ayo, kalau ada fakta ayat kayak gitu di Jakarta Utara atau muslimah, yakin biar tiap malam Jumat keluar datang runtuh itu kesediaan sama suami. Ayo, iya kan? Ini fakta. Apa yang terjadi? Kata ibu tadi, waduh, ini wamayat pakilah, ya ja'allahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Suami gua miring-miring cetakannya mati. Dokter yang mau gantiin kaya ganteng, tapi yang dia bingung ini, suaminya masih diotopsi sama Barreskrim, ya kan? Ya, ibu kalau ada janda nikah jaraknya masih dekat kan udah perempuan gatel, kuburan suaminya masih basah. Ini bukan basah Pak, belum masuk. Nih lihat, ini namanya berpikir keras aja. Berpikir keras aja itu diimplementasikan dalam kehidupan seorang mufti, diimplementasikan dan butuh keberanian kiai. Kalau nggak berani udah ngajar wujud kita bakok mukhalafatun lil hawadisi, terus ya Rabbi di Mustafa al-Fatihah, kabul bukan? Dasar. Tapi kalau aswaja berani ditanya orang. Jam 12 WhatsApp saya perempuan ini, Gus, saya ini ditinggal mati oleh suami. Terus ini dilamar sama dokter. Saya jawab nggak bisa, indah dulu. Kata dia, tapi saya sudah lahir. Dan kita tahu perempuan itu hamil kan? Gus, saya ini hamil ditinggal mati suami. Tahu-tahu sekarang ada yang ngelamar. Saya bilang ya nggak bisa dong. Tunggu sampai melahirkan. Jawab dia, saya sudah melahirkan. Oh sudah, gitu kan? Kalau sudah lahir nikah. Bayangin nih, akad nikah jam 12, jam 1 suami lama masuk kuburan. Istri sudah dengan suami baru, diviralkan sama Ansor Jakarta Utara. Yang nggak dapat ini tahu gitu, gua ambil dari ceweknya, itu diambil dokter mana di rumah sakit Muhammadiyah. Waduh, berkurang 1 anggota kata yang enroll, nggak gitu lah. Paham Pak? Nih kasusnya paham nih, ya, viral, masya Allah. Netizen itu kan maha benar dengan segala kelakuannya. Masya Allah, semua makian ke situ. Perempuan nggak tahu diri, perempuannya kan nggak enak juga, ngomong sembarangan. Gua begini, ini emang sudah dapat fatwa kan dari siapa? Khatib Surya PBN. Wah, saya dikejar orang, dikejar orang takut saya. Paling nggak jamaah majelis taklim saya bisa berubah gitu kan. Karena takut saya bilang jangan-jangan saya salah, saya revisi. Lihat ya, nggak akan ketemu balik Quran hadis. Saya revisi fatwa saya tadi. Oh iya benar. Ini kita nggak punya perasaan.
Pokoknya kalau perempuan hamil pas ditinggal mati suaminya, maka iddahnya tidak ikut iddah perempuan hamil, tapi ikut iddahnya perempuan yang ditinggal mati. Batal nikahnya, tunggu 4 bulan 10 hari. Benar nggak? Benar nggak? Belum tentu. Belum tentu. Fikih itu nggak ada yang benar, Pak. Ya tergantung objektivitas dan subjektivitas. Di kasus ini benar, Pak. Bapak terima, maka terdengar putusan lembaga Bahsul Masail misalnya memutuskan. Apa yang diputuskan? Semua perempuan kalau menggabungkan 2 sifat iddah, maka yang dimenangkan kan harus salah satunya. Kalau ada perempuan hamil dan ditinggal mati suaminya, maka harus ikut iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Dalam kasus ini tunggu 4 bulan 10 hari. Benar. Tapi kalau kasus yang sama dengan bulan yang berbeda jadi salah. Kasus yang kedua, ada perempuan tidak dikasih anak selama lebih dari 15 tahun. Tahu-tahu tahun ke-16 hamil. Dia merasa sakit, nggak enak badan, ke dokter. Kata dokter, Anda sakit. Anda ini hamil. Beneran dok? Beneran. Sudah saya USG, bukan 4 dimensi, ya kan? Udah kelihatan ini, ya. Mukanya muka Prabowo kelihatan. Misalnya, apa muka Ganjar, apa muka Anies? Ya, udah hamil. Ini maksudnya hamil yang sudah diyakini keberadaan apanya itu, janinnya. Oke, begitu keluar kata dia, saya nggak mau tahu suami saya. Ya, nanti aja pas pulang dari kantor saya mau kasih surprise, kejutan. Begitu sore, aku hamil. Ini kalau saya ceritain detail, ya. Bayangannya kalau film India gimana caranya itu ya, imajinasinya lebih liar, itu lebih mantap gitu ya. Bagaimana saking senangnya suaminya kena serangan jantung, mati dalam keadaan bahagia, Pak. Itu mungkin karena darahnya memompa, saking dia mati juga kan. Oke, dia tahu kan kalau ada perempuan hamil dan ditinggal mati oleh suaminya, keputusan Bahsul Masail nunggu 4 bulan 10 hari, bukan nunggu selesainya masa kehamilan. Apa yang terjadi? Dia hamilnya masih setengah bulan. Maka 4 bulan 10 hari itu genap usianya 5, katakan 6 bulan. Begitu hamil 6 bulan, kawin. Diviralkan lagi. Masya Allah, itu nikah DP-nya gede amat. Ini DP besar ini. Kenapa udah hamil? Viral lagi. Siapa ini yang mau kawinkan orang dalam keadaan? Balik lagi sama saya. Saya revisi lagi, nggak ada benernya. Kalau nggak ada benernya, disitulah sebetulnya aliran yang namanya aswaja. Dalam fikih ada akal itu turunnya kias. Dia boleh digunakan asal mundorib. Dia boleh menggunakan al-maslahah, asal mundorib dan amma kayak musuh fikih lah itu ya. Dia boleh menggunakan apa saja, saruman, kodana, apa itu semua. Itu namanya at-tawassul wa tawasul wal i'tidal. Dan itu penting hari ini. Hari ini kan masalahnya udah beda, Pak. Kalau zaman saya itu kan masalahnya PKI. Kalau zaman sekarang kan PKI itu masalahnya tahunan aja. Bulan depan nih pasti banyak nih viral. PKI. Wow, ribut tuh antar kiai. Santrinya nonton film apa enggak? Nah, gitu kan? Ya kita nih bagaimana mau maju? Bangsanya cuma diajarkan nonton film itu kan repot. Tidak menggali sejarah secara benar. Apa itu Pancasila? Kita hari ini kan. Kita kan jangan sampai aswajanya itu kayak slogan saya Pancasila, cinta tanah air, tanah nggak punya air beli. Gimana itu tanah air Indonesia? Ya ini kan kita bicara tentang aswaja. Berarti ada yang salah dengan penerapan Pancasila ini. Ada yang salah, bukan Pancasila, bukan UUD 45-nya. Tapi penerapannya sama dengan tadi. Misalnya, kalau orang manhaj hariannya itu misalnya aswaja, ini saya kasih contoh paling banyak dari aspek fikihnya. Karena fikih itu kan pekerjaan saya. Ya kan misalnya, ya, haji, Pak. Haji kalau pakai kitab kuning hari ini mati, Pak.
Mati. Mati. Kenapa tidak mati? Lah haji itu kan harus kita akui satu-satunya ibadah yang kondisinya itu sudah amat berbeda dengan masa Rasulullah. Minanya kan segitu-segitu aja. Arafahnya segitu-segitu aja. Beda kan? Bapak bisa bangun masjid di mana-mana, tapi jangan coba-coba bangun Arafah. Ya, aliran sesat Pak. PCNO demi kemaslahatan membebaskan tanah di depan terminal Perindusan, ya berapa hektar, 100 hektar untuk jihad membuat Arafah baru. Itu bukan soleh goblok gitu. Yang namanya Arafah ya bisa kan. Tapi kemudian kita berhadapan-hadapan dengan apa itu? Situasi yang berbeda. Nah, orang yang bermanhaj aswaja ini dia akan bisa hidup di tengah masyarakat karena fikihnya itu fikih yang manusiawi kepada manusia. Ayo misalnya kita pikirkan, NU itu kan ngakunya ikut al-madhahibul al-arba'ah. Kalau ikut madhahibul arba'ah itu wukuf di Arafah sif-sifan Pak. Mazhab Imam Ahmad tuh bilang wukuf itu dimulai dari ba'da al-fajr subuh dan jawazud daf'i ba'da sholat itu. Jadi begitu ada duhur, selesai wukuf. Itu Imam Ahmad. Ini Bapak jangan protes dulu. Ya. Kita ini kan Islam aswaja, bukan Islam protestan. Ya, kan? Kalau saya ngomong sedikit, ini orang gitu ya. Itu berarti Bapak Islam protestan, bukan Islam aswaja. Ketika aswaja itu, iya Pak, sama aja kok. Kalau fikirnya Imam Malik saya bawa ke situ, Bapak pasti menyesatkan saya. Bagaimana mungkin Imam Malik itu berfatwa bahwa anjing itu tidak najis lapor, bahwa puasa 6 hari setelah Syawal itu hukumnya makruh. Itu afta bihi Malikun di Madinah. Ya. Tapi jangan dipakai Pak. Ya. Bapak ini kalau mau malas aja. Jangan bawa imam. Loh kenapa nggak puasa 6 hari setelah Syawal? Ustaz, kurang pik ini. Ngajinya baru makan takrim. Coba buka Al-Muwatta dengan semua syarahnya. Itu puasa 6 hari hukumnya makruh. Ini separuh pintar ada gobloknya. Nah, tapi itu fikih. Nah, ketika kita lihat misalnya Imam Syafi'i bahkan dalam mazhab Syafi'i itu mazhab bukan kaul. Itu wukuf ba'dal maghrib sampai subuh itu sempurna la syai'a alaih. Karena mazhab fikih itu rata-rata kan hanya Imam Malik yang mensyaratkan sampai maghrib karena beliau berkeyakinan bahwa wukuf di Arafah itu harus menggabungkan antara terangnya matahari dan gelapnya malam. Imam yang lain tidak mensyaratkan itu, maka ada yang mengatakan sebelum maghrib pergi. Ini bukan saya mau berpikiran nakal Pak. Bapak yang haji kemarin itu tahu kan? Buntutnya Masjidil Haram itu Jarwal. Dulu saya tahun 90 dari Jarwal tidak kelihatan masjid. Sekarang ujungnya Jarwal, dulu ke Makla itu naik taksi. Sekarang kalau ada orang sholat di ujung Masjid Malik Abdullah yang baru itu jalan ke makam Mbah Maimun nggak capek-capek amat. Sudah dekat, kenapa? Posisinya besar. Saya pikir saya gini, yang mata duitan itu kan bukan cuma orang Indonesia. Orang Saudi juga mata duitan. Kata orang Saudi, ini kalau masjid digedein terus, saya bisa menampung jamaah umroh dan jamaah haji itu semakin banyak. Coba kalau pemerintah Saudi nekat Pak, bikin tower di Mina, ya, 100 lantai misalnya, ya kayak apa daya tampung ibadah haji, maka itu akan digas terus. Dia punya negara dan orang Indonesia kan nanti kalau itu antriannya nggak panjang-panjang. Oke. Yang terjadi apa Pak? Kalau orang haji sekarang 2.200.000 saja, itu kayak begitu. Gimana kalau Saudi membuktikan bahwa nanti jemaah haji itu 10 juta? Apa yang terjadi? Cerita Mina, cerita Musdalifah, itu kan harus disikapi. Soal Bapak setuju nggak setuju itu lain masalah. Tapi fikih itu keberanian untuk menjawab, menimbang-nimbang. Saya bulan Januari itu dipanggil Said Ahmad, putranya Said Ahmad Maliki. Karena dia melihat di televisi Saudi, saya dalam satu seminar itu bilang, bagaimana kalau sekarang haji tamattu itu, kambing tamattu itu dipotong aja di Indonesia.
Padahal saya seandainya itu dikeluarkan, saya juga nggak berani motong kambing di Indonesia. Tapi kan saya waktu itu tidak disuruh sebagai Muhammad Faiz, disuruh sebagai Kal Faqih, orang yang melihat. Saya cuma mainin otak duit saya aja, Pak. Saya bilang gini, saya panggil Syekh Ahmad. Tapi Syekh Ahmad juga kemudian dia tidak menentang, tapi juga tidak menerima. Karena memang tidak ada dalilnya, tapi masuk akal. Saya bilang gini, kita dari kecil tahu, kalau yang namanya kambing itu, kalau kita berhaji tamattu, itu harus di Mekah. Ya kan? Karena Mekah itu dikatakan itu semuanya manhar, yang sahur. Hanya itu. Ayat Quran jelas, hadian balighal Ka'bah, jelas. Nggak ada ulama mazhab apapun itu yang bilang kambing boleh dipotong di Madura itu enggak. Walaupun dia di Madura enggak ada. Tapi saya cuma ngomong begini sama orang Saudi. Kalau jemaah haji nanti 5 juta dan orang sekarang tuh kaya-kaya, nggak ada jemaah haji itu mau puasa salah satu fil haji wasab'atin idza rajatum ayat tilka asyaratun kamilah itu kayaknya nggak diajarkan sama KBIH. Ya. Karena ketua rombongannya mau dapat saldo dari Yolanda, Pak. Ya kan? Lumayan nih. Kalau saya bawa rombongan 500, satu orang 10 real, Masya Allah 5.000. Terus saya boleh nggak bawa lidah? Nggak bisa puasa. Saya lupa ayat. Ya. Orang semua, Pak, sekarang berani bayar ampun. Kambing cuma 3 juta kok di Mekah, bayar aja daripada KPR. Oke. Kalau jamaah hajinya 3 juta, maka harus ada 3 juta kambing. Pertanyaannya, kambing-kambing itu dari mana? Pasti bukan kambing Saudi. Kambingnya dari Australia, kambingnya dari Denmark, itu pasti. Didatangkan ke Saudi cuma untuk diapakan, Mas? Dipotong. Habis dipotong, dicacak-cacak, dikalengin. Setelah dikalengin, udah selalu salah, Pak. Dikirim sama pemerintah Saudi ke Afrika. Dalam bentuk apa itu? Daging olahan. Sudah jadi steak, sudah jadi ini, kayak kita makan sarden, kalau ikan, dikirim. Saya cuma mikir gitu, ini biayanya berapa? Kalau satu kambing, biaya mendatangkan hidup dari Australia, kemudian menyembelih, kemudian melakukan pengalengan dan di-freeze di dalam kulkas, kemudian dikirim, katakan paling murah $100. Kali 3 juta, maka ada uang $300 juta. Duit itu, Pak. Bukan soal Maria itu, ya kan? 300 juta. Kalau 300 juta, saya bawa, saya bagi ke semua kiai. Masya Allah, hari santri nanti itu, semua pesantren, santrinya gratis 7 turunan. Berarti 300 juta doang. Pertanyaannya, nakalnya ini, seandainya Rasulullah hidup, kita tanya, ya Nabi, potong di sini ya 300 juta ongkosnya. Kalau potong di sana 300 jutanya hilang ya Rasulullah. Orang cuma bayar harga kambing, dimanfaatkan langsung oleh fuqara wal masakin. Kalau Bapak tanya, ada nggak yang berpendapat gitu? Nggak ada. Saya sedang ngetes saja. Apakah kita kemudian sekarang berani menghadapi realita tanpa kemudian mengembangkan makna ilah? Kalau di pesantren, ilah itu mendobitoh. Yang lain dikatakan hikmah. Boleh nggak sekarang al-maslahah itu dijadikan ilatun ilalul? Saya ngomong kayak gitu. Tapi saya tutup. Saya juga seandainya diputuskan, saya juga nggak kerjakan gitu. Kenapa? Ragu itu dengan ucapan saya. Tapi apa yang saya katakan sekarang itu mungkin akan menjadi perhatian orang 20 tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu ini berkaitan dengan waktu. Kalau kita sampai maghrib juga tidak asuh aja, Pak. Tidak tawasul dan tidak. Tapi itu namanya mandat. Maka Bapak hari ini kalau menjadi pengurus NU itu nggak boleh di rumah, nggak boleh nggak peduli, tapi harus turun melihat apa yang terjadi hari ini. Semuanya Pak berubah, nggak ada Pak. Sekarang tuh barang baik finish tuh nggak ada. Dulu Sidogiri tuh hebat. Saya sekurang-kurangnya ayah saya di Sidogiri bikin Darul Rahman. Hari ini santrinya 5.000 lebih di Jakarta dan di Bogor. Tapi apa kemudian saya katakan Darul Rahman itu baik? Enggak. Sebentar lagi dia akan dimakan oleh zaman. Bukankah Imam Syafi'i itu menjadi imam karena beliau melakukan kritikan kepada guru di mana beliau 13 tahun duduk di kakinya, Imam Malik. Imam Syafi'i menentang betul fikih amalu ahli Madinah.
Kata Imam Syafi'i, tidak ada amal ahli Madinah. Tapi 13 tahun, bukan dia cium saja tangan gurunya, dia duduk di kakinya. Tetapi dia melakukan koreksi. Bukankah Imam Syafi'i ketika melakukan dialektika dan berdialog dengan Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani yang berdua berkumpul di majlisnya Imam Malik, yang nanti Imam Muhammad Ibn Hasan ini murid utama Imam Abu Hanifah yang nanti menjadi rawi utama kitab Muwatta. Ini betul-betul jadi bintang di Imam Abu Hanifah. Jadi mahasiswa dengan IPK tertinggi di depan Imam Malik pun menjadi rawi al-Muwatta. Bertemu, berdialog Imam Syafi'i, dilakukan koreksi. Kata Imam Syafi'i, salah ini Imam Abu Hanifah kalau begini. Kita koreksi. Imam Muhammad Ibn Hasan juga mengoreksi guru. Bahkan Imam Syafi'i mengoreksi dirinya sendiri. Maka orang Azwajar itu hari ini itu harus berani melakukan kritik kepada dirinya sendiri. Nah, kita ini nggak berani kritik sama diri sendiri. Kalau salah terus ngomong itu memang khilaf dalam fikih. Khilaf siap. Kalau khilaf Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i khilaf. Kalau imam yang 4 ke kanan saya ke kiri, kok bukan khilaf gitu. Tapi boleh jadi kita lihat kenapa ke kanan, alasannya apa, bangunan hukumnya kayak apa. Kita hidup Pak. Kita hidup di era GoPay. Hari ini Pak sebentar lagi uang itu hilang. Dulu kan kita punya uang tuh, kiai kemana-mana, uang kan yang dipegang. Hari ini uangnya hilang Pak, ganti sama ATM. ATM itu kan juga iblis model baru Pak. Tapi kita nggak pernah Allahumma ini a'udzu bika min ATM itu nggak. Padahal iblis yang paling gede itu ATM. Dulu saya masih kecil itu kalau minta sama ayah saya, Abi beli ini. Disuruh catat sama ayah saya. Kau minta apa Is? Ini. Dikasih ibu ke pasar. Nanti kalau ada tambahan, pasti ibu saya marah. Kok nggak bilang tadi sama Abi? Kenapa? Uangnya nggak cukup. Maka orang itu dulu ke pasar membeli apa yang dia niati dari rumah. Kalau sekarang nggak niat apa-apa, pulang, masya Allah, ya, rombongannya banyak. Pakai apa? ATM. Anak kita sekarang. Saya bilang, nah, tapi kalau uang aja digesek. Itu setan hari ini. Tapi kita nggak pernah Pak takut sama setan itu. Yang ditakut-takutin itu suster ngesot. Kalau suster ngesot saya nggak takut Pak, dia ngesot kan kita tendang aja. Nah ini loh kita hadapi kayak gitu. Ayo, NU harus bangkit. Nggak cuma ngomong radikalisasi, terorisme. Itu sebentar lagi habis Pak. Percaya sama saya, tingkat kesejahteraan bagus, nggak ada teror. Tapi kita punya teroris baru dan itu tidak pernah kita selesaikan. Apa itu? Pinjol. Ayo, ada nggak orang NU di Indonesia yang mati jadi korban teroris? Nggak ada. Tapi mati bunuh diri karena pinjol. Ayo, kalau saya berhadapan dengan teroris berani saya Pak. Jelas-jelas tandanya dia jelas. Ingkrang, jenggot, anti maulid, bid'ah, kulubit hadisnya 1, kulubit atin belalang, gitu kan? Begitu doang loh, 1 dah. Ini ajar saya. Tapi kalau pinjol nggak bisa. Pinjol tuh masuk ke rumah kita nggak bisa. Pinjol tuh dilarang nggak bisa. Mau pakai satu ya? Gimana mau ngelarang? Orang kalau udah gelap mata, semuanya dikerjakan tuh. Kapan bicara tentang tawazun? Jangan cuma radikalisme dalam pemikiran keislaman, tapi radikalisme ekonomi. Kalau nggak gitu, nanti ditinggal orang. Orang ngomong begini, Bapak nih nanti kampanyenya pemikiran Mu'tazilah Asy'ariyah. Mungkin satu hari, ya kayak Pak Muzani dulu sering bilang, dulu kalau subuh itu di masjid, ributnya lama Pak. Umur tak umur. Sekarang alhamdulillah sudah nggak ribut, karena sudah nggak sholat subuh kata Pak Sim dulu gitu. Saya masih ingat Pak Sim jadi ngomong begitu. Sekarang karena nggak sholat subuh, nanti nggak ada ribut Abu Hasan Asy'ari, Mu'tazilah. Boleh jadi karena tantangan orang itu beda. Saya punya kawan Pak, jadi dekam, jadi profesor. Coba lihat fakultas sekarang, beda dengan 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ada Gus Dur, 20 tahun yang lalu ada Pak Nurholis Majid. Maka kalau masuk UIN, Fakultas Usuluddin jurusan filsafat bergengsi. Fakultas Syariah jurusan usul fikih bergengsi. Sekarang kata teman saya yang jadi dekan di Jakarta, dikasih beasiswa nggak masuk.
Tapi kalau sudah jurusannya tarbiyah, PAI ribuan. Syariah, kalau sudah fakultas syariah, fikih, kalau sudah jurusan perbankan syariah penuh. Kenapa? Orientasi. Dulu siapa yang mau masuk fakultas dakwah? Sekarang fakultas dakwah jadi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu, kalau dulu kan Muslimin dakwah paling jadi kiai. Sekarang udah apa? Kuliah di Twitter. Iya kan? Coba. Saya belajar, Pak. Saya konten tuh belajar. Kenapa saya itu ada di YouTube itu? Karena saya belajar. Dulu saya nggak bisa di YouTube itu, karena tradisi Kiai NU itu kalau Kiai besar, amplopnya tebel, ceramahnya harus lama. Bener kan? Saya mau diundang ke Cirebon itu, Pak, pusing Pak. Kenapa? Harus 2 jam. Mana capek saya. Kalau nggak 2 jam, biar pidato 30 menit, isinya ilmu lucu 30 menit. Kiai kecil Pak. Itu sama panitia amplopnya dibuka lagi Pak. Dibuka lagi. Ya? Bener kan? Kapan itu? 20 tahun yang lalu. Hari sekarang justru orang tidak sabar dengan ceramah gue. Inginnya singkat, praktis. Gimana caranya? Belajar saya. Oh, cara ceramah itu ambil nafas, ambil ini. Itu saya dapat dari mana? Dari CNN. Kata CNN orang Pak, ceramahnya bisa nggak bernapas dulu? Gini, mau saya potong. Saya potong, masukkan TikTok. YouTube Bapak itu yang ngelihat cuma 100 orang Pak. Tapi kalau sudah dipotong dari TikTok bisa 1 juta langsung Pak dalam waktu 30 detik. Ya, zamannya berubah. Gitu. Jadi NU juga berubah perjuangan. Hari ini LTN datang. Pak, yuk nulis buku. Siapa yang mau baca buku sekarang Om? Kok buku besar tinggal Gramedia? Iya kan? Gunung Agung yang besar itu. Tahun depan tahun pertama. Dan kalau mafilahu warhamu wa'afi wa'afu enggak lah, zamannya berubah. Tawasul. Kitab kuning juga harus begitu. Lama kalau nanti ngajar utawi iki iku ya, itu boleh untuk suriah PCN. Tapi untuk masyarakat robah, tawasul. Baru di situ aswaja hidup. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'an hadza jam'an marhumah wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang ingin saya sampaikan, kadang kita ini masih dalam menjelaskan aswaja, kadang masih menggunakan pendekatan teks klasik atau kitab klasik yang mungkin itu kalau untuk tradisi pesantren atau komunitas pesantren itu masih bisa diterima. Dulu waktu saya masih kecil, itu ada dikotomi. Kalau alumni barat itu nulisnya bagus. Kalau alumni timur tengah nulisnya nggak bagus. Tapi kalau kita baca tulisannya Prof. Quraisyihab itu menyentuh betul. Ya saya kalau jujur ya, soal Bapak punya pandangan berbeda itu silakan. Tafsir berbahasa Indonesia yang berdialog dengan zaman dan menyentuh kemanusiaan menyentuh manusia pada kemanusiaannya, itu tafsir Al-Misbah. Kalau Bapak baca misalnya tafsir Al-Misbah, itu kan kita baca 1 ayat, kita jadi paham bahwa Quran itu diturunkan untuk saya. Kita sering ngaji Quran itu habil ayat nazarat ala Bani Israel, terus nggak merasa dikritik Quran. Oh ini Bani Israel, maka boleh jadi kita lebih Yahudi dari Yahudi ya. Artinya apa? Itu bukan pada NU, non-NU, aswajan atau non-aswajan, tapi beda pada skill pribadi. Yang kedua, bagaimana kelompok ini melihat perubahan. Satu contoh misalnya, di kota besar, NU itu masih rebutan gimana bikin pesantren sama perguruan tinggi. Ini nggak salah juga, tapi buat saya nggak strategis. Untuk apa NU bikin universitas? Mohon jangan dipotong-potong ya. Repot kan kalau dipotong-potong saya dipanggil PBNU juga ya. Ayo misalnya anak saya diterima di Fakultas Kedokteran UI dan diterima di Fakultas Kedokteran UNU. Masuk mana? Ini masuk ke UI. Biar kita berunung. Melihatnya di UNU. UNU saingannya berat. Saya punya anak diterima di fakultas saya UIN, UNU atau Al-Azhar Kairo. Sederhana kan? Lalu untuk apa? Kita mengeluarkan effort yang besar untuk sesuatu yang tidak ada pasarnya. Kenapa uang yang banyak itu tidak dipakai benahi pesantren?
Satu, nanti Sido Kiri sudah bisa menatap zaman, saya bisa menatap zaman, Lerboyo menatap zaman, sisanya masih ada, bikin SD itu. Saya waktu tinggal di Kebayoran Baru, ini jangan disebarin. Anak saya sini di Muhammadiyah. Kenapa? Gak ada SD yang berkualitas di Kebayoran Baru. Saya di Depok sekarang, karena saya tinggal di Jagakarsa. SDIT, SMP IT yang berkualitas itu punya Pak Saiful dulu, salah seorang jajaran ketua PPK era Pak Ilham. Alhamdulillah, cuma satu. Yang lain, kalau mau firqahum warhamhum itu masuk situ, udah ada kunut, udah ada ini. Pertanyaannya, di situ sebetulnya awal kekalahan kita. Karena apa? Nanti yang jadi birokrat, yang mau jadi penyiar TV, yang mau menguasai multimedia, itu mereka yang keluar dari SD, SMP, SMA, ITB, kemana-mana jadi penguasa di negeri ini. Yang pesantren kan, balik lagi tahlilan, masuk PJNO, Kakek Surya, ya kan? Ya, jurusan Husnul Khotimah. Ini kalau kita mau membangun secara serius, ayo di Jakarta Utara ini, anak-anaknya orang kaya di Kelapa Gading, itu sekolahnya ala NU enggak. Dan kita merasa tenang. Kenapa? Saya sholawatan penuh sekarang. 20 tahun yang akan datang belum tentu, tapi kita nggak kasih perhatian sama itu. Oke. Di PCNO ini, yang bisa ngelola medsos, YouTube, ya misalnya Instagram, TikTok, berapa? Anda tahu? Yang ngelola itu pada Khalid Basalam. Anda tahu? Yang ngelola itu pada misalnya kelompok-kelompok HTI. Itu orang profesional, bukan orang kacang-kacang. Saya YouTube dan Rohman, itu gak ada ilmunya. Baru kemarin saya datangin Sandiaga Uno. Ayo, Menteri Ekonomi Kreatif, mana kreativitasnya? Kasih ke pesantren. Ya, saya bilang begitu, saya talent-talentnya itu semua otodidak tanpa ilmu. Kenapa? Kita nggak ngerasa melihat itu. Kiai ini, ya, kalau kita bilang Kiai, kita harus bikin dakwah medsos, belajar di ini. Kiainya jawab singkat, Fakis nih, oh kakean takut nih. Oh yang ngaji di pesantren sampai 30.000. Ya iya Kiai mungkin punya santri di pesantren 30.000, tapi apa artinya dengan 200 juta anak bangsa? Dengan 130 juta generasi Z hari ini, nggak ada artinya 30.000, 100.000, bahkan 10 juta yang ada di pesantren. Nah ini sebetulnya kesadaran, ya. Kesadaran bahwa dunia kita ini berbeda sudah. Jadi misalnya Fatayat gitu ya, muslimat jangan masuk TikTok tuh diulang masak doang. Ya, tapi ada ya Bapak, coba lihat sekarang manasik haji yang digemari orang pasti minum. Kenapa? Praktis. Tawaf ifadah pakai TikTok itu 1 menit selesai. Kita, masya Allah, qala al-mu'allif rahimahullah, hadza ma dzakarahu an-Nawawi wa huwa al-adhar. Misalnya gitu ya, wa khalafahu bisa bingung. Maaf, itu gimana sih madhab Syafi'i? Nawawi ke kanan, Rafi'i ke kiri, saya kemana? Sama lah. Ini contoh yang paling mudah. Tanya sama orang yang teriak, Takbir! Negeri ini, negeri Islam, dia menang jadi presiden. Gimana bangunan hukum? Gimana struktur pengadilannya? Jangankan mereka, NU juga nggak siap. Ayo, bisa nggak kita bikin hukum acara, pidana, perdata, kompilasi hukum Islam itu sesuai Fathul Qorib? Nggak. Fathul Qorib bisa dijadikan hukum? Nggak bisa. Kenapa? Dia bukan untuk hukum. Tapi Khilafah Utsmaniyah dulu di Turki pernah bikin Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Itu kitab undang-undang hukum pidana dan perdata untuk satu imperium yang pernah menguasai sepertiga dari dunia. Tapi Utsmaniyah bubar, kita juga. Bakso saya nggak bisa dipakai. Nanti ada orang nyolong misalnya. Ada orang nyolong. Terus kita pakai nas Quran. Wasari Allah faktor. Kan hilaf dalam fikih. Ada yang yuktok filu dinar. Tahu-tahu mazhabnya Hakim Pengadilan Jakarta Utara, lalu tok sarik mazhab Syafi'i ila filu dinar, kecuali barang colongannya 1/4 dinar. Yang satu pakai mazhab enggak, pokoknya nyolong yuktok. Ribut orang, mana keadilan? Ini nyolong nasi padang 10, nggak dipotong. Ini nyolong kerupuk 1, dipotong. Kenapa? Hakimnya beda akwal dalam fikih. Hukum itu nggak bisa begitu.
Hukum itu satu. Kapan maling itu dipotong? Saya tidak bicara hilaf fikihnya, tapi yang dianut oleh negara itulah yang dikatakan hukmul hakim yang fa'ul. Nah, kita harus berani, Pak. Kita ini Ramadan itu nggak bisa. Ramadan nggak bisa. Saya apa? Ramadan itu, saya pernah punya edisi televisi lah, sekali di CNN itu. Antara ru'yah dan hisab. Orang NU itu anti hisab. Tapi banyak ulama ahli sunnah wal jamaah hari ini itu mendukung hisab. Persoalannya, ini kan cuma persoalan tafsir. Fakdulahu itu apa? Selesai. Tapi hakim kan harus berani bilang, masa kita sampai hari kiamat lebarannya nggak bisa sama? Itu namanya tata kelola kemenarikan. Kalau kampanye NU di Singapura nggak laku, Pak bisnis. Nggak laku. Kenapa? Nggak laku kalau soal rukyat itu. Kenapa? Mereka dulu lebaran itu nggak dikasih libur di Singapura. Di Swiss itu nggak ada Idul Fitri libur, minoritas kok. Maka berjuang ini, bagaimana caranya? Ngomong sama bikini itu. Tuan, oke, kamu saya kasih libur. Kapan liburnya? Ya tunggu dulu Tuan, tunggu rukyatnya. Tetap di Singapura nggak ada urusan. Kamu maunya tanggal berapa? Nggak bisa pakai rukyat. Kenapa? Ini di Singapura tuh ya. Boleh jadi hisab itu akan menjadi fikih ketika kita berhadapan dengan penguasa yang seperti itu. Bisa jadi rukyat itu bagian dari menghidupkan kembali tradisi Rasulullah dalam agama buat negara yang seperti Indonesia. Jadi kalau jawabannya gitu, saya pesan sama NU, ayo bikinlah kayak ini program. Jangan sering-sering datengin saya, karena yang bisa kayak saya ini banyak. Tapi datengin orang yang bisa bikin konten. Bagaimana caranya kunut subuh dengan dalilnya dalam waktu 5 menit itu viral ke seluruh Indonesia. Itu ada teknisnya. Kapan mengupload, jam berapa, ini itunya, algoritma. Ya ibu kan sekarang mengetahui kan itu. Sekarang saya mau jadi orang terkenal bisa kok. Asal punya duit. YouTube saya dari 100 yang nonton jadi 100 juta bisa. Yang penting ada duit, memainkan algoritma yang ada. Jadi sekarang Bapak bisa lihat kan, kalau dulu orang mau nyalon menjadi presiden, pertanyaannya siapa dia? Sekolahnya di mana? Sekarang nggak ada itu. Ada orang nyalon, satu pertanyaannya, gimana survei ini? Karena hari ini bukan kebenaran, hari ini adalah persepsi. Jadi kalau Madzhab Syafi'i kalah persepsi kata dia begini, Aswaja itu kalah persepsi karena dengan tema-tema kuno. Tapi kalau Aswaja itu dengan tema-tema yang baru. Ini yang penting, saya boleh tambahin ya, ini sudah ada ya, tapi ini penting banget ya buat saya. Kita ini kan sering zalimi kita kuning. Dan kita juga kadang-kadang agak kurang ajar sama kita kuning. Ngomong gini, yang buat umat Islam mundur itu kita kuning. Itu 10 pinter, 9-nya goblok. Karena dengan kitab kuning itu, umat Islam pada masanya menaruh kaki kanannya di Afghanistan dan kaki kirinya di Barcelona. Itu kitab kuning. Tapi kitab kuning kan tafsir agama. Kita sekarang nggak pernah ngarang kitab kuning lagi. Akhirnya apa? Kita menzalimi kitab kuning, ngajak babul bayi. Itu kalau ada guru ngajar gitu Pak, saya suruh keluar dari pesantren saya. Kamu ngajar apa? Baiul gharar. Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an baiul gharar. Wa ma tafsiru baiul gharar? Ada hadis lain, la tabi ma laisa indaka. Apa contohnya? Kabai isamaki fil ma wa bai'it ta'iri fil hawa. Ada guru ngomong gini, saya suruh keluar dari kelas. Kamu ngomong apa ini? Memang ada orang yang diusamaka fil ma. Sekarang ayo Faiz menjual segala jenis unggas. Terus Anda datang, Pak Faiz, saya mau beli ayamnya dong. Tangkap aja di kebun. Kata orang, lu mau dagang apa aja berantem. Kita sering ngasih contohnya itu yang lawaki alam. Sehingga kitab kuning kita parkir. Kalau saya nggak pernah begitu, kitab kuning itu saya bawa kemana? Ke Alfamart. Babu Toharoh itu saya bawa ke santri saya kuliah di ITB, belajar fisika dan biologi. Ayo Kaifiatul Toharoh. Jangan cuma aksamonia, dipakai untuk wudhu saja. Sekarang mencuci alat produksi yang tidak bisa disucikan dengan air, itu gimana? Kiainya ngotot, ya nggak bisa mencucikan itu pakai air. Ya kalau gitu kiai jangan bawa Vicky ke pabrik saya, pabrik susu ultra. Pernah mencuci pakai air? Nggak bisa, sakit.
Gitu. Kita coba bayangkan, kekalahan kita dalam banyak hal itu karena kita nggak pernah mau ngaji. Kiai itu kadang-kadang kalau paham itu merasa bisa semua. Vaksin ini mengandung babi, haram. Kalau saya tanya dulu sama dokter, dok, babi dalam vaksin itu kenapa sih? Babi dalam pangan itu kenapa sih? Saya ngaji, saya datang ke UI, saya panggil kenalan saya, kolega saya, Anda belajar biologi molekuler, tolong terangkan sama saya ini gimana pakai bahasa santri. Paham saya, gini loh Gus, ini ada air, mau saya masak, ya, apinya babi, pancinya enggak, apinya doang babi, panasnya api yang bersentuhan dengan panci, bertemu dengan air, airnya matang, apa jadi haram? Ada yang bilang, Gus, saya ini nanam apa? Ya nanam virus, untuk saya jadikan obat, terus ini cuma bisa diangkat kalau sendoknya tuh tripsin babi, sendoknya. Kan fikihnya mengalir. Coba kalau nanti babu tohar dipakai kayak gini, masya Allah. Kita bikin fatul qarib fi thawbin. Jadi itu kalau kita mau ngambil zaman, kita berani ke sana. Sehingga fatul qarib itu dipakai di laboratorium fisika, dipakai pada industri pangan. Orang sekarang kan kurang ilmu. Masa gula harus pakai sertifikat halal? Karena Anda tidak pernah tahu gula sekarang itu kayak apa proses rafinasinya. Gitu. Bukan gula di sampang zaman nenek saya yang pasti suci. Kenapa kulkas itu harus ada sertifikat kesesuaian syariahnya? Anda tidak tahu cara hidup orang sekarang menyimpan begitu banyak makanan. Misalnya ada orang Islam kok, tapi melihara anjing. Saya nggak bicara soal melihara anjingnya, tapi secara fakta dia punya anjing di rumah. Maka dia taruh makanan anjingnya itu. Di mana ditaruh makanan anjingnya itu? Di kulkas. Tahu-tahu basah, netes. Ke agar-agar yang Bapak tahu di kulkas. Ini status hukumnya gimana? Nah, NU kadang-kadang nih nggak mau tahu itu atau antipati. Ini sertifikat halal, pemerintah cari duit. Bukan cari duit. Ada perlindungan. Kenapa sapi itu? Saya tahu yang potong orang Islam. Tapi dia pakai teknologi namanya toleristik untuk menghasilkan daging yang baik. Ada kerjaan tangan manusia yang mempercepat kematian binatang dan mempercepat mengalirnya darah setelah dia disembelih. Apa hukumnya? Kalau saya menyembelih sapi dalam hitungan kurang dari 10 detik, saya melakukan tindakan di dalam tubuh sapi menggunakan alat yang tajam yang mempercepat kematian sapi. Dan itu fikihnya panjang. Kalau saya cerita kayak gini, anak saya itu jadi punya masa depan. Kata anak saya, berarti fatul qarib tidak lengkap. Dia tidak lengkap. Fatul qarib belum ada fikih kecantikan. Coba, sekarang kita fataya TO kawan-kawan, ya, asal saya ada waktu, saya datang ke sini. Judulnya apa ini? Fikih skincare. Banyak kok. Itu kalau dicari kasus fikihnya, ribuan tak di dalam skincare. Cukur, salon. Kalau hari ini kita bawa kitab kuning fatul qarib, kita dudukkan. Yang ada di fatul qarib dan sesuai dengan substansinya pakai. Yang belum dijawab fatul qarib, bikin fatul baru, fatul salon. Kira-kira orang tertarik nggak ngaji kitab kuning? Tertarik. Kita ngaji fikih saja Pak, sudah ngaji nahwu aja nggak tertarik saya. Saya sering marahin guru-guru itu. Apa-apaan contohnya doa bahasa itu ambil di dunia. Nanti naikin beritin lah. Doa bahasa itu ambil. Sampai kelas 6 ngaji alfiyah, doa bahasa itu mau saya panggil. Yang namanya Zaid mana sih? Kenapa? Saya laporkan ke Polres. Kenapa ini tadi RT? Jadi saya mau mengukur dan Amron itu yang mana orangnya? Kok tidak pernah lapor ke Komnas HAM dikebukin dari dunia? Lalu untuk apa? Anda hafal alfiyah tapi cuma bisa doroba Zaidun Amron. Tidak ada manfaatnya. Anda belajar jurumiyah itu supaya bisa ngomong bahasa Arab. Kalau Anda tidak bisa berbicara bahasa Arab, untuk apa Anda belajar jurumiyah? Kalau Anda nggak ngaji kitab, untuk apa Anda ngaji jurumiyah? Sehingga effort kita itu hilang. Di pesantren ngapal alfiyah. Anehnya, kalau ngapal dari belakang bangga. Ini anak saya alim. Kenapa? Hafal alfiyah dari belakang. Rusak dasar dari belakang. Akhirnya nggak tahu kan fikih skincare, nggak tahu kan fikih pangan, nggak tahu kan fikih industri keuangan, nggak tahu kan berhukum acara, nggak tahu. Kenapa? Sibuk ke situ. Itu warisan penjajah.
Kita ribut kalau ada kiai salah baca Iqra itu batal tidur. Ini saya provokasi aja. Ya menurut kantornya bagus ini, nanti bisa bikin acara itu. Fikih pangan, fikih kecantikan, itu duit semua. Ayo, ibu, kalau PCNO mau nih, ada duit. Apa itu? Bikin laundry suci. Ya, tidak manfaat. Ayo, memang baju ibu ini yang punya anak kecil dimasukkan ke mesin cuci, apa nggak ada fikih? Kan fikih kita ngaji di pesantren. Ada najis yang mendatangi air, ada air yang mendatangi najis. Kita cuma pakai begini doang, nggak jadi duit, miskin-miskin. Coba, begitu ya. Bikin isu viral. Laundry itu tidak suci. Itu dulu. Wah, ibu orang sedunia, bapak nggak usah baca fikihnya. Bikin laundry halalan thayyibah. Laundry Fiddaraini Hasan. Ayo, Ansor misalnya, menjaga keamanan itu hebat, menjadi adalah tugas agama karena maqasid syariah hifdzun nafsi. Kenapa satpam tuh perusahaannya harus orang lain? Kenapa nggak Ansor aja? Banser-banser dikumpulin yang sudah ada kerjaan, kamu jadi satpam di sana, jadi satpam, jual satpam kami yang malam Jumat baca Situtro. Satpam kami anti pencurian karena sudah belajar disebut ikhfa. Semua ikhfa semua. Coba duit nggak? Duit. Jadi bangsa itu jangan kapel siaga. Keamanan itu sudah di industri hari ini. Kenapa anda nggak bikin jasa outsourcing keamanan itu? Daripada diambil orang-orang yang nggak sholat, kenapa nggak diambil sama orang-orang yang sholat? Gitu. Saya cuma bisa ngomong Pak, ya. Nanti juga maksud tanya Gus Yahya, gimana caranya kok bisa gitu ya. Itu yang nanti jadi suriah Pak, cuma marah-marah atau gimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.